Kadang kita harus memakai kostum orang lain agar kita bisa diakui oleh orang lain. Tetapi memakai atau menjadi diri sendiri sebenarnya lebih asik. Ya walaupun sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Ketemu lagi di meja makan. Oke, coba bayangin ya. Kalau kita itu hidup seperti di dalam film, di mana kita ini semua ada di dalamnya. Ada alurnya, ada karakternya, terus ada konflik, sampai akhirnya nanti akan ada endingnya. Bayangin ya. Di dalam film itu, apakah kita akan menjadi pemeran utama, atau hanya sekedar figuran, atau NPC? Nah, itu adalah ada di pilihan kita masing-masing. Senja, terakhir Senja nonton film apa di bioskop? Terakhir nonton Mission Impossible yang The Final Reckoning. Final Reckoning, Tom Cruise. Iya. Itu udah aktor kawakan banget. Dan katanya sih yang episode terakhir kita tonton adalah episode terakhir dari Mission Impossible ya. Tapi kita nggak tahu ya, barangkali moro-moro. Ya. Sebelumnya Senja ini kan seneng ya sama nonton film ya. Seneng ya. Senang. Apa yang membuat Senja itu akhirnya seneng nonton film itu gimana? Menurutku nonton film itu kayak lagi ngeliat ceritanya orang gitu lah. Tapi bedanya itu dia kan deskripsi udah ada yang jelas. Jadi dia menurutku yang buat seneng itu mungkin karena gambarnya juga ya. Gambarnya menunjukkan emotion ini, emotion itu, jadinya lebih mendalami juga. Maksudnya kenapa Senja itu akhirnya seneng sama nonton film? Karena film itu juga bisa menjadi Refleksi. refleksi mungkin dari kehidupan, mungkin Oh, oke. mungkin fiction, Oke. Terus? terus ya film itu juga tujuannya itu untuk menyenangkan orang, Kehiburan. hiburan. Jadi Senja ketika nonton film juga merasa terhibur ya? Ya, Kadang merasa terhibur ya, kayak kita nonton film komedi gitu ya. ya. Kita tertawa. Nah, eh Senja ini kan kadang kalau diajak nonton di bioskop itu kan seneng tuh. Ya bukan karena mungkin bukan karena filmnya juga, tapi kadang karena di situ Senja bisa nonton sambil makan popcorn kayak gitu kan. Bener nggak? Iya. Nah itu ketika Senja diajak nonton film itu sebenarnya Senja punya harapan apa sih? Atau punya ekspektasi apa sih terhadap film itu? Atau ada sesuatu yang diinginkan di luar film itu? Ekspektasi film kayak gimana nih misalnya? Ya kayak misalnya, yuk kita nonton film Jumbo misalnya. Nah itu Senja itu berharap, oh iya aku pengen nonton film Jumbo, aku pengen gini. Atau emang sebenarnya, oh yos, kita nonton aja, ya wis, sementing aku bisa nonton bioskop terus nonton sambil makan popcorn kayak gitu. Apa? Selain kita ngomongin konten filmnya itu, apa lagi? Atau emang ya sekedar, ya kita jalan aja, killing time atau apa? Menurutku sih yang buat aku tertarik nonton film itu lebih ke cara dia menarik audiens ya. Karena itu salah satu hal yang aku nilai. Jadi ada itu pernah pas di Netflix itu aku
nonton terus-terusan apa itu television show yang Nickelodeon itu loh. Oh yang Sam and Cat, Sam and itu Cat. Victorious itu aku nonton terus-terusan itu soalnya kayak buatku itu rasanya seneng gitu lah. Oh iya, ini kalau nonton di Netflix tuh mesti bolak-balik nonton Sam and Cat, Victorious itu. Aduh, kamu nggak bosen tak? Tapi kamu menikmati itu ya? Iya menikmati terus akhirnya lama-lama kok hafal terus habis itu bosan. Apa sih yang membuat kamu sering kali nonton satu season itu diulang-ulang itu apa? Mungkin buat memahami lebih dalam ya. Memahami lebih dalam. Iya, soalnya kadang gini loh, kadang kalau aku nonton film sekali itu, misalnya di bioskop ya, itu kurang paham gitu mungkin. Oh, butuh lebih nonton sekali lagi gitu. Oh, Gue tipikal orang kayak gitu. nggak ini aja, nggak. Justru karena kita sudah tahu alurnya, sudah tahu plotnya, sudah tahu endingnya, itu bukannya menghilangkan sesuatu yang kita tunggu-tunggu ya. Justru ada detail-detail yang kurang aku catch itu loh. Ya itu. Nah, kamu pengen itu, pengen lebih pengen tahu detail-detail yang lainnya yang kamu lewatkan itu. Terus kadang kalau aku nonton film itu kurang masuk gitu loh pesannya. Terus ada hal-hal yang miss ya mungkin ya. Mungkin pas lagi makan popcorn gitu. Nah, itu soal disambi. Kamu nontonnya sambil makan, sambil megang handphone. Enggak, aku nggak pernah main. Enggak. Ya, enggak. Ya. Berarti emang kamu menikmati ya kalau misalnya kamu nonton di Netflix itu terus kamu ulang season 1 ya kamu ulang lagi dari episode 1 di season 1 itu ya kamu menikmati itu ya tetap menikmati. Tetap. Maksudku kamu tetap akan menemukan sesuatu yang lain daripada tontonanmu sebelumnya gitu. Iya sih beda ya. Beda feels-nya kalau misalnya udah nonton 1 kali kurang paham, kalau nonton 2 kali udah mulai paham, kalau udah lebih dari 3 kali mulai bosen tuh. Oh, oke. Ini ada cemilan apa ini? Kerupuk ini. Oh, kerupuk sisa makan tadi siang ini. Oh, ini Mama tadi goreng kerupuk ini nih. Ya. Jadi di meja makan ini kita ngobrol santai sambil nyemil-nyemil. Nah, ya menurutmu ini apa yang kamu lalui di hidupmu sekarang ini kalau film itu, seumpama film kamu itu genre filmnya apa? Di kehidupanmu ini apakah drama, komedi, atau misteri, atau horor, atau apa? Di real life-mu. Di real life-ku aku lebih ke slice of life. Slice of life. Slice of life atau mungkin ya sih slice of life sih, nggak ada yang terlalu horor, nggak ada yang terlalu drama sih. Yang paling benar menurutku slice of life. Oh. Atau mungkin TV show juga bisa. Karena di kehidupan sehari-hariku kadang ada momen-momen yang lucu ini kalau di filmin ya. Itu kadang-kadang. Oh, oke. Nah, kamu ada ini nggak ya? Ada sangat ngefans sampai aktor atau aktris gitu? Ya Korea atau apa? Kalau Korea sih nggak terlalu, aku suka. Iya toh, kamu seneng drakor gitu? Enggak, aku justru jarang nonton drakor. Moso. Iya, jarang. Yang kapan lalu nonton bareng-bareng itu di Netflix itu? Apa? Yang Caca itu apa? Oh, Hometown Cha-Cha. Iya. Itu kan dulu sama Kamu tuh sampai merekomendasikan kita harus nonton ini harus nonton itu. kan lucu. Terus kan Ya itu, sweet sih. iya kan. Terus aku suka Hometown Cha-Cha itu soalnya yang cewek ini itu aktrisnya lumayan terkenal. Oke. Terus dia di situ itu menunjukkan apa status yang lebih tinggi kan di desa itu, ya kan, biar papa juga tahu. Ya. Terus ini aja, kalau misalnya di kehidupanmu, di antara teman-temanmu atau di lingkunganmu itu, kamu itu ngerasa
sebagai pemeran utama atau sebagai figuran kamu rasanya? Kalau di film ini, Iya, maksudnya yang sekarang ini nih, yang sekarang kamu rasakan ini, ketika kamu berada di teman-temanmu atau ketika berada di sebuah momen tertentu gitu, pernah nggak? Ini adalah aku sebagai pemeran utama, maka semua orang harus senternya ke aku. aku Pernah nggak mengalami? Atau ya justru ya wis aku figuran aja, aku berada di layar dua gitu untuk. justru setiap momen itu ada dimana aku ngerasa kayak pemeran utama, ada yang merasa sebagai figuran, ada yang rasanya kayak NPC juga sebenarnya. Dan itu tergantung momen-momennya juga. Jadi itu menggambarkan kalau kehidupan itu nggak cuman tentang aku yang jadi pemeran utama sebenarnya. Tapi juga kita juga pernah mengalami jadi figuran, pernah jadi NPC. Berarti emang kita kita emang harus sadar bahwa berada di posisi mana pada Iya, saat tertentu, di mana dan harus bagaimana itu penting ya. iya, Artinya Senja sudah merasakan bahwa ada peran yang harus dilalui, harus yang aku berada di sini maka peranku di sini. Kayak misalnya Senja di band misalnya ya, di band sekolah itu mungkin Senja sebagai leader ya, sebagai karakter utama di situ ya, merasa bahwa ini adalah tanggung jawabku untuk bermain bagus ke teman-temannya, chemistry segala macam gitu ya. Kayak gitu nggak sih? iya sih. Tapi kalau misalnya contoh ya di lingkungan band itu, misalnya kalau aku lagi ngobrol-ngobrolin tentang hal-hal tentang mengurus band ini itu, aku merasa jadi pemeran utama bersama wakilku itu. Tapi kalau misalnya lagi tampil itu kan otomatis yang jadi pemeran utama itu kan pastinya singer toh, vokalis. Vokalisnya. Oh iya Jadi iya. itu maksudku di setiap momen itu walaupun di lingkungannya sama itu juga bisa berbeda gitu. Kita posisinya harus tahu di mana. Nggak harus kita yang terlalu menonjol, nggak harus yang kita terlalu mundur jadi males gitu. Menurutku sih gitu. Ya ya ya, penting itu, penting. Akhirnya kalau di dalam film kan ya kita ngomongin kalau misalnya karakter ya, karakter utama ya, maka film itu digerakkan oleh karakter utama. Tidak ada karakter utama selain tidak ada karakter utama lain selain karakter utama itu. Nah, karakter-karakter pembantu itu ya istilahnya supporting. Ada relation segala macam, tapi senternya kan di sini karena film itu kan adalah tentang seseorang yang dia punya tujuan apa dan dia punya hambatan apa. Nah, kalau di kehidupan Senja merasa bahwa Senja bisa saja menjadi karakter utama itu, tetapi suatu saat ya Senja memberikan karakter utama itu kepada orang lain gitu ya. Begitu ya. Artinya ya nggak selamanya juga menjadi pemeran utama gitu ya. Oke, ini pelajaran penting nih. Aku baru tahu nih dari Senja bahwa emang Senja punya pemahaman seperti itu. Yang aku pikir ya Senja sebagai pemain utama ya harus menjadi pemain utama, ternyata enggak ya. Disitulah ada kesadaran bahwa nilai-nilai kerjasama, nilai pertemanan itu akhirnya terbangun ya, karena nggak ada yang harus ego terus kayak gitu ya. Ya bayangin aja kayak pemeran utamanya ada 2 atau lebih. Jadi kan ya harus saling bertanding malah. Harus get on the same spot kan? Harus apa? Get on the same spot. Get on On the the same same spot. Oh, get on the same spot. Ya, ya, ya. Nah, terakhir ini ya. Menurutmu kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk menulis kisahmu dalam sebuah skenario atau dalam sebuah film, menjadi sebuah film itu, di bagian mana yang menurutmu itu pantas untuk, wah ini perjalanan hidupku ini pantas untuk difilmkan gitu? Bagian mana?
Menurutku di bagian dimana aku mengalami banyak hal, misalnya kebahagiaan atau mungkin aku lagi mengalami kegagalan mungkin. Itu dimana film itu kan pasti ada konfliknya ya, maksud Betul. ada apa terus seneng-senengan terus ya. Film itu justru menariknya kan karena ada konflik di Ya situ. itu mungkin menurutku bakal aku tonjolin di konfliknya atau mungkin alasan aku bangkit lagi dari kegagalan itu. Apa nih misalnya di kehidupanmu itu di bagian mana? Misalnya apakah ketika kamu nggak dapat SMP yang sesuai? Ya itu, dan juga harapan aku pengen mengikuti lomba mungkin. Terus mungkin ya hal-hal seperti itu sih. Oke. Jadi kamu sadar bahwa ada bagian tertentu yang menurutmu itu indah karena di situ ada sesuatu yang membuatmu bisa bahagia atau justru membuatmu malah merefleksikan diri ya, karena bisa jadi di situ ada kegagalan akhirnya kamu bangkit dan kamu bisa merefleksikan diri gitu ya. Ya. Oke, menarik teman-teman. Jadi seperti film memang bahwa kehidupan itu penuh sesuatu yang tidak terduga. Tapi film itu bedanya film adalah sesuatu yang sudah pasti ya. Sudah pasti. Di mana alurnya, oh ini karakter utamanya muncul di sini, konfliknya muncul di sini, terus nanti ada antagonis dan akhirnya nanti berakhir di ending. Apakah endingnya itu happy ending atau sad ending? Semuanya sudah tertulis. Semuanya sudah tertulis. Jangan-jangan kita juga sudah tertulis ini. Iya. Sudah tertulis di, kalau dalam Islam itu di Lahul Mahfudz katanya. Oke, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya di Meja Makan.